Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya di mana Anda berada. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjawab pertanyaan pada para teman-teman subscriber yang telah bertanya di video saya yang berjudul yaitu ciri-ciri kiprok rusak. Di situ banyak komentar, diantaranya dari yang bernama Mana Cowboy. Mana Cowboy bertanya di situ yang isinya, Bang, kiprok ngaruh nggak ke starter motor Revo Absolute? Jadi beliau bertanya, Bang, kiprok ngaruh nggak kalau di starter motor Revo Absolute? Jadi kalau untuk kiprok ya, di kiprok itu ngaruh banget pada starter. Ada kaitan besar dengan starter. Karena apa? Starter itu kan dari aki ya. Aki harus sehat. Sedangkan arus aki itu dari kiprok. Kalau motor kita tidak ada kiproknya, otomatis nggak bisa ngecas, sehingga tidak bisa di starter. Jadi intinya ngaruh sekali dengan kiprok. Tidak hanya Revo Absolute, akan tetapi semua motor ya selain Revo, termasuk Revo Absolute, itu harus ada kiproknya dan kiproknya harus sehat. Yang kedua, pertanyaan dari Behu Menduan. Dia bertanya, Bang, kalau kiproknya terlalu panas penyebabnya apa, Bang? Jadi kalau kiproknya terlalu panas atau berlebih, itu sebenarnya nggak ada masalah, dengan catatan kalau di motor kita itu nggak ada kendala. Artinya starter lancar, mesin juga lancar, nggak mati-mati, nggak nyendat-nyendat, berarti kiprok panas itu nggak ada masalah. Karena apa? Kiprok panas itu sebenarnya kinerja kiprok berjalan ya, pengisian dari sepul kemudian kiprok kemudian ngecas ke aki, berarti berjalan. Kadang kalau nggak panas, nggak anget seperti itu, berarti kadang kinerja kiprok nggak jalan. Jadi pada intinya kalau kiprok kita panas dan selama itu tidak ada kendala di motor kita, berarti itu nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu panas banget, kalau dia ngonslet, terjadi ngonslet, pasti nanti akan ada timbul dampak di motor kita. Mungkin mati-mati ataupun itu nyendat-nyendat atau apalah seperti itu. Yang jelas ada masalah setelahnya itu kalau di kiproknya itu panasnya bermasalah. Yang selanjutnya dari pertanyaan Mas Hafid. Mas Hafid bertanya, Bang, kalau kiproknya mati apa bisa menyebabkan lampu redup? Ya, jadi kalau kiproknya mati itu bisa menyebabkan lampunya redup. Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Kalau colokan kiproknya dilepas, lampu depan terang, ya terang, digas sedikit langsung terang, bahkan setelah itu biasanya putus. Tapi kemudian setelah dicolokkan lagi ke kiprok, kemudian redup lagi. Nah, maka berarti kiproknya bermasalah. Ya, kiproknya bermasalah. Tapi kalau dilepas colokan kok masih tetap redup ya, berarti bukan masalahnya bukan kiprok saja, bisa di lampu atau reflektor ataupun yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Anas. Dia bertanya, Bang, kalau kabel soket kiprok terbakar yaitu motor VK ZR, apa penyebabnya? Jadi untuk masalah motor VK ZR kemudian kiproknya terbakar, biasanya masalahnya itu karena kiproknya yang biasa ya. Karena apa? Untuk jenis motor VK ZR itu arusnya besar yang dari sepul, sehingga kalau kiproknya yang biasa dia nggak mampu, nggak kuat. Pada akhirnya yang kalah biasanya soket-soketnya. Saya pernah pengalaman di motor VK ZR seperti itu. Jadi saya kasih kiprok yang biasa sehingga lampu-lampunya pada putus semuanya.
dan juga sebagian seperti sen juga leder. Nah, ternyata letak permasalahannya antara lain adalah kiproknya yang biasa. Saran saya kalau untuk motor Vega-Jeter, maka belilah kiprok yang asli, yang original. Selanjutnya dari Mas Zaki. Mas Zaki bertanya, Bang, kalau kiprok Revo dipakai ke Supra bisa nggak ya? Nah, jadi untuk kiprok Revo dipakai motor Supra itu bisa-bisa saja. Akan tetapi untuk jalurnya itu nggak sama. Maka caranya biar gampang, biar bisa dipakai kiprok Revo untuk motor Supra standar ya, maka caranya harus dirubah jalur-jalurnya. Nah, teman-teman harus tahu jalur Revo dan jalur motor Supra ya, sehingga tinggal colokannya dirubah-rubah saja antara massa, kemudian kabel lampu, kabel pengecasan, kabel dari sepul dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa saja kalau teman-teman memang mau menggunakan Revo ke Supra. Selanjutnya ini ada dari Mas Aldesperando. Dia bertanya, Om, mau tanya kalau motor Grand mati tiba-tiba pas jalan mati, apa sebabnya? Jadi motor Grand kemudian ketika jalan tahu-tahu mati. Penyebabnya banyak. Ya, bisa mungkin masalah bensinnya yang nggak ngalir, atau mungkin bisa businya mati, mungkin bisa kompresinya hilang ya. Jadi macamnya banyak. Maka teman-teman silakan dicari. Maka untuk mencari caranya adalah cari yang termudah terlebih dahulu adalah pertama kali dilihat pengapiannya. Bisa jadi pengapiannya terputus seperti itu dari sepul atau dari soket-soket atau CD dan lain sebagainya. Cari pengapian dulu intinya. Karena motor hidup itu ada 3. Yang pertama adalah harus ada apinya ada, kemudian kompresi, yang ketiga adalah bahan bakar. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari Mas Usman Permana. Dia bertanya, Mas, berarti kabel sepul semuanya dikiprok dulu ya? Nah, jadi kalau untuk kabel sepul ke kiprok itu kalau yang arus DC ya, arus DC seperti contohnya motor Supra 125, kalau Suzuki ya seperti Smash, termasuk Vega-Jeter itu memang larinya ke kiprok. Perjalanannya dari sepul kemudian ke kiprok dulu baru ke CDI ya. Itu kalau pengapian CDI atau busi ya, seperti itu. Dari sepul kemudian ke kiprok ada kabel 2, yang satu ke CDI, yang satu ke pengisian. Itu dari sepul. Itu dari untuk motor DC ya, yang DC harus bolak-balik. Tapi kalau untuk motor-motor yang seperti motor Grand, motor Supra lama, itu tidak melalui kiprok. Yang melalui kiprok dia hanya di pengecasan dan lampu. Tapi kalau untuk pengapian CDI-nya, dia langsung dari sepul. Setelah dari sepul larinya ke CDI. CDI larinya ke coil. Ada kabel juga ke kontak 1 untuk mematikan. Setelah ke coil langsung ke busi. Nah, itu kalau yang motor arus DC. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari Mas member ya. Dia bertanya, mau tanya Bang, kalau kiprok lemah pengaruh nggak ke performa mesin motor? Pengaruh ya, pengaruh. Kalau untuk yang motor DC ya, motor DC yang saya sebutkan bolak-balik tadi seperti Supra 25 termasuk Suzuki, itu kalau kiproknya lemah berpengaruh. Karena apa? Kiprok ini nanti gunanya adalah untuk CDI. Ya, saya jelaskan tadi dari sepul kemudian ke kiprok kemudian ke CDI. Kalau kiproknya rusak, otomatis tidak bisa ngisi ke CDI.
dia biasanya akan mati, lama-kelamaan akan mati. Kalau tidak ada akinya total mati, kalau ada akinya mungkin dia masih hidup tapi gak lama, hanya menghabiskan setrum yang ada di aki. Jadi pengaruh banget untuk kiprok yang jenis harus DC. Tapi kalau yang AC itu nggak pengaruh, tetap jalan-jalan saja, lancar-lancar saja. Selanjutnya dari Mas Iman Lelawolo, dia bertanya, ganti kiprok bit dengan kiprok yang lain apa bisa? Apa efeknya? Jadi untuk kiprok bit kamu mati, contohnya kita punya motor bit, kemudian kiproknya mati nggak mengisi contohnya. Nah, kemudian kita ganti dengan kiprok yang lain seperti kiprok Supra standar, contohnya ya, atau motor Smash atau mungkin Yamaha. Itu bisa-bisa saja, yaitu dengan catatan harus dirubah soket-soketnya, karena soket-soketnya itu nggak sama ya, soket-soketnya nggak sama, walaupun sama-sama Honda, kemudian punya Supra dimasukkan ke bit, ya sama punya Honda, akan tapi jalur-jalurnya ini sudah beda, maka caranya supaya dirubah jalur-jalurnya itu. Jadi pada intinya bisa-bisa saja, dan efeknya kayaknya nggak ada efeknya ya, seperti itu, efeknya nggak ada. Itu cuma kiprok kan fungsinya hanya untuk ngecas dan nahan setrum atau untuk lampu depan, seperti itu. Mungkin itu teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini, menjawab pertanyaan teman-teman masalah seputar kendala di kiprok. Oke, semoga ini bisa bermanfaat teman-teman, pada teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman ada atau menemui kendala di motor teman-teman mengenai masalah kiprok, maka silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Ada salah kata dalam saya menyampaikan atau menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.